siang. Siang, Pak. Tadi naik apa kesininya? Naik mobil. Naik mobil. Sendirian kah? Iya, sendiri. Oh sendirian. Oke. Oke. Sebelum kita mulai untuk sesi konseling hari ini, pertama-tama aku izin menjelaskan dulu terkait inform konsennya ya. Untuk inform konsennya, kakak boleh tulis di sini. Nah, sini ya? Ya, sembari menjelaskan aku bakal menginformasikan ulang lagi. Untuk sesi konseling hari ini itu dibuat tidak bakal ada yang tahu siapa-siapa, hanya kakak dengan aku saja yang tahu. Jadi kakak bisa aman saja. Ini safe space kakak untuk bercerita tentang permasalahan yang kakak alami hari ini. Jadi kakak tenang aja ya. Oke. Gimana ya, Kak? Tanda tangan? Iya, situ nggak apa-apa. Sini ya? Iya. Oke, dengan Kak Rizky Aditya Fahmi. Oke. Kalau kakak biasa dipanggil siapa untuk nama panggilannya? Adit aja. Adit. Oke, Kak Adit. Kak Adit, sebelum kita mulai untuk sesi konselingnya, aku mulai untuk isi biarat dulu ya, Kak. Isi. Kak Adit, kalau boleh tahu lahirnya di mana? Di Brau, Berau. Tanggalnya 12 Mei 12 Mei 2005. 2005. Oke. Untuk pendidikannya, Sekarang untuk pendidikan itu di sini yang terakhir SMA. SMA. SMA apa tadi? SMA Negeri 6 Brau. Oke. Untuk alamat itu alamat sekarang Kak Adit tinggal Di Jalan Wahid Hasyim. Wahid Hasyim. Concat. Oke. Untuk Kak Adit ini dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari saya punya 2 adik. Saya anak pertama. Oke. Mohon maaf sebelumnya, untuk Kak Adit sendiri agamanya Islam. Untuk status tadi sendiri Pacaran. berpacaran, berarti sudah oke berpasangan ya. Untuk pekerjaan Kak Adit sendiri Nganggur sih. menganggur. Tapi apakah ada aktivitas lainnya? Kuliah. Berkuliah. Oke, Kak Adit. Kak Adit sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke. Kak Adit sendiri ada keluhan apa sehingga datang kepada aku hari ini? Banyak pikiran aja sih tentang kayak gimana ya, banyak pikiran, terus kayak sudah lelah lah jalanin hidup itu. Lelah. Oke. Bisa dijelaskan lebih lanjut tadi tentang lelahnya itu bagaimana, banyak pikiran itu bagaimana? Lelahnya itu mungkin aku kan merantau ya di Jogja. Oke, iya merantau. Merantau di Jogja. Mungkin dulu aku bukan dikekang sih, lebih tepatnya orang tua aku protektif. Jadi kayak aku sulit untuk kayak pergilah keluar, kayak mengikuti hal-hal yang lain yang menurut aku suka gitu. Nah, tujuannya aku di sini kan mungkin ingin mengeksplor lebih inilah, karena kan di waktu SMA, waktu di sekolah itu aku kayak kurang mengeksplor dunia. Terus juga kayak aku banyak nggak bisanya apa yang dilakukan laki-laki. Jadi aku di Jogja ini pengen kayak gitu, cuma ya ada tekanan lain. Tekanan lain. Oke, jadi Kak Adit ini punya ingin ini ya, apa namanya, pengen mengeksplor lebih lanjut lagi terkait Kak Adit inginkan gitu ya. Oke, baik. Untuk
keluhan fisiknya apakah Kak Adit yang rasakan? Untuk keluhan fisiknya? Ini ya kemarin tuh gampang lelah aja, Gampang lelah, badan pegel-pegel gitu. pegel-pegel. Itu karena apa kalau boleh tahu? Pegel-pegel ya mungkin banyak kegiatan ya, Banyak kegiatan, banyak pikiran juga jadi pusing. banyak pikiran, banyak kegiatan. Kalau boleh tahu Kak Adit sendiri ada kegiatan apa aja selain mengampus? Tadi bilang banyak kegiatan. Ya sebenarnya kemarin aku kan ada kegiatan ya. Mm-mm. 1 minggu terakhir ini aku tuh banyak kegiatan praktikum kuliah. Praktikum kuliah. Praktikum kuliah mungkin di yang pertama-tama itu di hari Rabu tanggal 22 Oktober itu aku praktikum tes intelijensi Iya. kabinet. Terus di hari selanjutnya di hari Kamis, dari Kamis aku gladi bersih. Aku ngikut di acara wisuda. Acara wisuda. Terus di hari Jumatnya aku mulai acara itu kan dari pagi banget, Iya. dari pagi itu pasti kelelahan. Terus waktu istirahat itu sebentar, terus lanjut lagi hari Senin Mm-mm. ada praktikum lagi, terus praktikum lagi ya pagi. Oke. Jadi Kak Adit sendiri itu ingin explore lebih lanjut tentang mungkin apa aja yang belum pernah Kak Adit explore sebelumnya di kota Kak Adit tinggal di Berau, dan Kak Adit sekarang ini sedang merasa kelelahan akibat tugas praktikum dan mungkin banyak kegiatan di acara kampus. Nah, justru kalau kegiatan-kegiatan itu aku suka ya, Oh suka. cuma ada hal lain yang mungkin aku nguras energi lah. Oke. Nguras energi. Mungkin boleh hal lain itu apa itu Kak Adit? Mungkin boleh ceritakan. Ya kan sebenarnya aku punya pacar ya, Kak Adit punya pacar. Iya. punya pacar, aku banyak kegiatan. Mungkin ini pengaruh dari gimana ya, aku pribadi ya. Dari kecil kan aku emang kayak ketika aku buat salah, Iya. aku kayak langsung kayak disudutkan gitu loh. Jadi aku kayak nggak pernah, kayak bukan nggak pernah sih, kayak butuh dihargai, dihargai. Terus juga kayak aku juga punya rasa perfeksionisme takut salah. Jadi ya masalah hal lain itu yang aku maksud ke pacarku. Nah, aku mungkin bisa dibilang mungkin bisa pick me ya, dibilang pick me ya. Aku tuh bener-bener haus validasi terutama ke pacarku. Jadi ketika aku dicuekin tuh ya apa sih anjing, aku salah apa gitu. Salah apa sih? Aku tahu sebelumnya aku pernah buat kesalahan sebelumnya mungkin nggak sepele ya. Iya. Nggak sepele. Ya tapi maksud aku kan ada kegiatan lain ya. Kegiatan lain maksudku kayak bisa nggak sih kita sehari nggak usah marahan dulu. Kayak aku kan banyak kegiatan. Aku bener-bener capek secara fisik. Aku balik ke rumah, balik ke kos, maksudku kayak pengen bertukar cerita sama dia, tapi kayak dianya malah marah, overthinking ya. Jadi ya aku tuh pusing aja ya, kayak aku udah benar-benar capek kayak membuat kayak gimana ya bahasanya ya, kayak gimana ya, bukan diriku sendiri, kayak aku pakai topeng. Aku capek. Oh capek. Aku benernya capek secara fisik, tapi aku nggak mau gimana ya, kayak pacar aku tuh tahu kayak aku tuh kelelahan karena kan dia punya rasa sakit yang pernah aku lakuin lah dulu ya, sakit. Mungkin dia berpikir aku kan kemarin capek, kayak aku bener-bener nguras energi untuk apa ya bahasanya ya, nguras energi Iya. kayak bukan diri aku sendiri. Iya. Nah, aku kan capek sebenarnya, aku capek
aku juga nggak ada waktu sama dia, nggak ada waktu karena sibuk, bener-bener full minggu sibuk. Ya pasti dia kayak butuh waktu sama aku, sedangkan aku kan capek ya, aku capek. Nah ketika aku ngajak kayak nonton film kan kesukaan dia nonton film. Mungkin nonton film itu bisa membuat dia ngerasa aku ada waktu sama dia. Oke, benar. Tapi aku nggak tahu kenapa kayak benar selesai nonton film, dia tuh tiba-tiba cuek sama aku. Cuek. Nah, aku kan kayak seperti aku bilang, aku kayak bener-bener haus validasi sama dia, haus validasi banget. Jadi ketika aku dicuekin, itu kayak energiku dari 100% turun jadi 20%. Oke. Turun. Tuh. Kayak aku bener-bener kayak dulu sempet kayak lelah banget, mungkin aku kayak sempat aku hampir ngebentak dia. Maksud aku tuh kayak bisa nggak sih kayak ngertiin dulu, aku kan capek, hari Jumat tuh harus capek banget, seminggu ini aku capek, bisa nggak sih kayak nggak usah kayak marah-marah dulu. Dia kalau setiap aku ngomong begitu dia selalu ngomong, aku nggak nyalain pacarku ya, kayak aku cuma sekedar cerita. Dia selalu bilang, aku juga capek selalu ngertiin, aku pengen diingetin juga. Nah kan kayak aku kurang ngerti apa dari banyaknya kesibukan aku dari aku dia, walaupun aku kayak sebagai bukti aku menghargai waktu sama dia gitu, jadi kurang apa lagi. Mungkin kalau sempat dia bilang aku tuh udah bosan kayak gimana, aku kan mungkin salah aku juga nggak komunikasi, aku tuh capek. Cuma kan aku nggak mau menunjukkan rasa capek aku gitu, aku karena aku kurang waktu sama dia karena banyak kegiatan. Jadi ya gimana ya, bingung juga ya aku harus ngapain gitu. Kayak aku butuh kita sama saling mengerti lah. Cuma kenapa harus marahan gitu loh? Setiap ada marahan aku tuh pengen selesai di malam itu juga. Sedangkan dia tuh kayak bener-bener silent treatment. Aku nggak bisa dicuekin. Misalnya treatment kan pasti diam. Iya benar. Maksud aku kalau emang dia butuh waktu sendiri, ngomong, komunikasi. At least aku tahu. Terus dia apa yang dia pikirin itu ceritakan ke aku. Sebenarnya bukan menjadi beban pikiran aku juga. Oke. Jadi Kak Adit ini mungkin masalah utamanya ada dengan hubungan dengan pasangannya ya di sini ya. Oke. Dan pasangan sebelumnya mohon maaf Kak Adit ini untuk pasangannya ini apakah hubungan jarak jauh apa bagaimana? LDR. Berarti pasangan Kak Adit ini ada di Berau sana. Oke, dan Kak Adit sendiri di Jogja. Berarti dengan komunikasi sehari-harinya menggunakan media sosial ya berarti ya. Oke, baik. Dan pasangan tadi Kak Adit juga bilang untuk ada kesalahan dari Kak Adit sendiri yang mungkin sulit untuk dimaafkan oleh pasangan Kak Adit sendiri. Itu apakah berkenan untuk diceritakan? Aku mungkin cerita awalnya aja ya. Oke, baik. Aku nggak mau cerita secara spesifik. Ya, tidak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Mungkin senyamannya Kak Adit aja. Kesalahan aku juga, aku kayak pernah nyakitin, mengkhianati perasaan dia. Mengkhianati. Aku pernah berhubungan sama cewek. Berhubungan dalam artian kayak menjalin hubungan. Mohon maaf, menjalin hubungan itu dalam artian secara bagaimana? Mungkin boleh dijelaskan secara spesifik. Ya. Kasar kita langsung ini aja ya, belak-belakan ya selingkuh lah. Terus selingkuhnya tuh dia bilang mungkin kalau bukan di kejadian itu aku masih bisa nerima, cuma kejadian itu waktu pas kebetulan orang tuanya
aku langsung cut off, aku langsung sadar sebelum dia tahu. Aku benar-benar sudah sadar, aku langsung cut off. Orang wanita ini, orang cewek ini aku nggak ngasih tahu, kayak nggak ngasih tahu sih, kayak ibarat bahasanya tuh kayak aku langsung benar-benar cut off dia gitu, nggak ada hubungin apa-apa lagi, aku nggak ngasih kabar, aku langsung cut off. Aku sadar. Oke, apa yang Kak Adit rasakan ketika pasangan Kak Adit itu mengetahui kalau Kak Adit itu melakukan hal seperti itu? Ya jujur ya panik ya. Panik. Langsung. Maksudnya kan itu sudah berbulan-bulan ya. Iya. Aku sudah berbulan-bulan aku tahu kok dia pikiranku mungkin dia nggak bakal tahu karena aku sudah cut off sebelum itu. Cuma gara-gara aku dulu kan aktif streaming. Iya. Cewek ini komen di streaming tuh, kebetulan pacarku juga nonton. Pacarku cerita dia, ini siapa cewek siapa nih? Iya. Ini cewek siapa kok kayak sok dekat banget. Terus cari tahu lah, terus pas dibuka foto profilnya ternyata ada foto di game yang kan aku mainnya, dia pacar pun tahu ya, Iya. game apa yang aku main. Iya. Jadi dia tahu ini aku nggak bisa ngomong apa-apa nih, bisa ngomong apa-apa kayak sudah bener-bener bukti terpampang jelas. Iya. Justru yang aku rasain bener-bener kan aku di kamar ya ber-AC, ber-AC. Itu seketika badanku kayak langsung keringat dingin ya mungkin bahasanya. Kayak padahal di AC itu suhunya 17, kan dingin banget ya. Tapi nggak tahu kenapa aku tiba-tiba kayak jadi panas gitu. Itu mungkin reaksi panik dari Kak Adit sendiri ya, mungkin karena setelah ketahuan dengan pasangan Kak Adit. Oke, jadi sekarang kita bisa tahu nih dari sini sekarang alasan kenapa pasangan Kak Adit itu sering Aku tahu. ya. Mungkin Kak Adit boleh tahu kenapa alasan dia, mungkin boleh jelaskan. Aku tahu kesalahan. Aku tahu kenapa dia bisa bertingkah seperti itu. Mungkin dia kayak sudah nggak ada percaya. Iya. Mungkin bisa menjalin hubungan. Mungkin ada beberapa waktu marah, beberapa waktu kayak benar-benar dia setiap marah kan pasti kita langsung di talk. Aku nggak bakal begini lagi. Nggak bakal, aku sudah capek. Aku sudah capek dan aku juga benar-benar dari hati aku kayak benar-benar sadar apa yang aku lakuin itu kayak nggak bisa dibenarkan, itu benar-benar keterlaluan. Apalagi hal yang aku lakuin itu di waktu cinta pertama dia sudah ya pasti sakit hati banget ya. Aku yang mungkin sebagai pasangan dia, aku pun merasa itu sakit banget. Terus juga pas dia tahu kejadian itu, dia cerita dia itu kan dia tahu pas di bulan puasa. Itu dia nggak tidur 3 hari, nggak makan 3 hari, kayak bener-bener itu ya aku kan kayak nggak tega ya, pasangan aku sendiri begitu ya, nggak tega. Jadi ya dari aku pribadi aku nggak mau ngelakuin hal itu lagi. Ini bener-bener kayak mungkin orang-orang bilang selingkuh itu penyakit. Aku bisa bantah, tapi aku nggak mau. Aku bisa bantah kenapa? Karena ini mungkin pertama dan terakhir kalinya aku melakukan hal itu. Aku nggak mau ini resikonya ini bakal berantem terus tiap hari. Terus juga kayak benar-benar nguras energi. Aku nggak ngelakuin apapun tiba-tiba dituduh. Ya kayak tuduh kok punya cewek lagi ya. Karena aku kan capek ya gitu, capek terus-terusan gitu. Ya gitu loh, jadi karena dia nggak ada percaya, kayak mungkin kayak kegiatan kemarin dia overthinking aku dekat cewek atau punya cewek, mungkin dia overthinking di situ. Cuma aku pribadi mungkin dia percaya atau enggak, ini aku dari pribadi gue nggak mau begitu lagi. Apa ya, justru kalau aku anggap dia itu berat. Iya. Oke. Kak Adit itu sebenarnya sudah sangat-sangat hebat sekali, karena apa? Sudah bisa mengakui kalau perbuatan yang Kak Adit itu lakuin itu salah. Itu sangat-sangat terpuji sekali, dan sudah ingin terbuka dengan pasangan Kak Adit itu sudah termasuk salah satu tindakan yang sangat-sangat bagus sekali. Oke Kak.
Jadi kita dapat insight baru nih dari tadi hasil pertemuan konseling kita. Oke, jadi rasa insight ini yang kita dapatkan dari hasil tadi konseling tadi adalah yang pertama, kakak takut atau ada overthinking berlebih karena pacar atau pasangan kakak ditinggalkan oleh kakaknya atau oleh pasangan kakaknya. Yang kedua, kakak pun ada rasa cemas dan kurang rasa aman karena apa? Karena rasa ketidakpercayaan dari kakaknya tadi. Begitu. Lalu kita juga dapat menerapkan supaya hal-hal tersebut tidak terulang lagi. Yang pertama, kakak bisa merelaksasikan diri dengan cara sekarang kakak bisa tegak, ikutin saya, tegak, dan mungkin bisa tarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya lewat mulut. Oke, seperti itu. Itu mungkin bisa meredakan rasa overthinking kakak yang mungkin kakak alami sering-sering ini. Lalu yang kedua, mungkin kakak bisa mengisi jurnal pikiran kakak, yaitu supaya apa kegunaannya, keuntungannya, supaya kakak bisa membedakan antara asumsi dan pikiran-pikiran yang emang secaranya ada. Asumsi dan pikiran-pikiran kakak itu bisa dibedakan dari jurnal pikiran itu. Kakak bisa nulis itu kalau misalkan kakak ada rasa overthinking yang berlebihan. Lalu yang ketiga ada, kakak bisa berlatih komunikasi dengan baik dan jujur terhadap pasangan kakak. Agar apa? Agar mungkin rasa miskom yang berlebihan itu bisa terkurangi, kayak seperti itu. Dan yang terakhir, kakak bisa juga untuk membangun rutinitas yang sehat. Seperti apa? Seperti olahraga ringan, kakak bisa workout, terus kakak bisa makan yang teratur ya, bergizi juga, itu bisa membantu kakak juga. Lalu kakak juga bisa menghilangkan asumsi-asumsi yang mungkin ada dalam pikiran kakak bisa hilangkan, seperti itu. Apakah dapat dipahami kakak? Dapat dipahami. Setelah tadi rasa kakak ini sebelum konseling bersama saya dari 1 sampai 10, seberapa besar? 9, oke. 9/10 ya, kayak sebelum bercerita ya. Oke, sekarang kamu tahu nih, setelah bercerita tentang masalah yang kakak alami, apakah bagaimana? 5. Oke, berarti sudah ada penurunan ya, kakak ya? Sudah ada penurunan. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin kakak ceritakan lagi? Nggak ada. Oke, kakak. Aku bakal, sebelum sesi di konselingnya diakhiri, aku bakal menanyakan terkait kondisi kakak selama seminggu terakhir ini. Apakah diperbolehkan? Oke, baik. Apakah kakak ada sakit kepala selama seminggu terakhir ini? Oke, ada. Kurang nafsu makan? Kesulitan untuk tidur? Ada. Udah takut juga ya? Iya. Tegang sampai cemas begitu? Cemas aja, tapi tegang tidak ada. Oke. Apakah suka bergemetar karena rasa takut? Tidak. Gangguan perut? Asam lambung. Oke, ada asam lambung ya. Oke. Ada sulit berkonsentrasi? Ada. Sulit mengambil keputusan, tadi jelas ya. Kehilangan minat? Tidak ada. Merasa tidak berguna? Ada. Itu boleh dijelaskan kakak kenapa? Nggak berguna. Iya. Nggak percaya diri aja. Karena rasa itu yang tadi kakak ceritakan tadi ya. Oke, baik. Mudah lupa? Enggak ada. Merasa bersalah? Mungkin iya. Mudah lelah? Oke. Putus asa dan mungkin merasa gampang sekali untuk marah? Mudah tersinggung? Ada. Oke. Apakah setiap malam ada mimpi buruk? Nggak ada. Oke, baik. Oke, kakak, terima kasih.
sebelum diakhiri sesi konselingnya, apakah ada yang ingin kakak ungkapkan lagi, silakan lagi. Tidak ada. Berarti gimana nih? Apakah sudah agak tenangan? Lumayan. Lumayan ya. Oke, baik. Terima kasih kakak atas konselingnya hari ini. Oke, semoga permasalahan kakak bisa cepat selesai, dan kalau ada masalah kita bisa ketemu lagi, bisa sharing lagi, bisa ngobrol lagi. Tenang aja kakak sama saya, oke ya. Mungkin untuk konseling sesi hari ini bakal sampai sini saja. Kalau kakak ingin lanjut, ingin konseling lebih lanjut, ingin cerita lebih lanjut, bisa hubungi saya kembali. Terima kasih kakak untuk sebelumnya. Terima kasih.